Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Qurratul Ain, MPM 2019-118. Di sini saya berasal dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2019-1003. Di sini saya berasal dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Mari kita simak video berikutnya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pengertian gaya pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Pernahkah kamu mendorong meja? Nah, pada saat kamu mendorong meja, kedua kakimu menjaga bobot tubuhmu. Nah, ini yang bisa dinamakan dengan gaya dorong. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah gerak mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Nah, gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula menjadi diam menjadi bergerak, dan menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, dan juga merubah bentuk benda. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti. Contoh benda yang bergerak yaitu sepeda yang akan dikayu dan direm akan berhenti. Sebaliknya juga sama seperti sepeda motor. Nah, yang terakhir kelereng yang akan menggelinding. Selanjutnya yang ketiga, gaya merubah arah gerak benda. Contoh yang pertama, sepeda dapat kita belokkan ke arah yang ditentukan. Jika ingin mengubah sepeda, kita cukup membelokkan menggunakan stangnya, dan hasilnya arah sepeda akan berubah. Begitu juga dengan orang yang bermain bola. Bola tidak dapat bergerak pada satu arah. Bola bergerak ke segala arah, namun arah gerak bola tidak dapat berubah dengan sendirinya. Arah gerak bola bisa dirubah oleh pemain bola, caranya dengan disundul ataupun ditendang. Nah, yang terakhir yaitu gaya yang mempengaruhi bentuk benda. Nah, contohnya yang pertama, telur yang jatuh ke tanah dia akan berubah bentuknya. Yang kedua yaitu tanah liat dengan plastisin, merupakan benda yang lunak dan dapat berubah bentuk bendanya. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya gravitasi. Jika kalian mendengar kata gravitasi, tentu di benak kalian adalah gaya tarik-menarik suatu benda ke pusat bumi, atau gaya yang diberikan bumi untuk menarik suatu benda ke arahnya. Jadi, apa itu gravitasi? Nah, di sini ada ilustrasi. Bayangkan jika ada astronot dan buah apel di alam angkasa, di mana keduanya memiliki massa yang tidak sama dengan nol. Pada kasus ini, benda akan saling tarik-menarik antara satu sama lainnya. Astronot akan menarik apel menuju dirinya, dan apel pun juga menarik astronot menuju dirinya. Gaya tarik-menarik kedua massa ini di alam semesta disebut gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa tidak sama dengan nol dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Penentu besar kecilnya gaya gravitasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah massa-massa yang berinteraksi dan juga jarak antara pusat dengan massa. Semakin besar massa yang berinteraksi, maka semakin besar gaya gravitasinya. Namun, jika semakin besar pusat jaraknya, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Jadi, kalian tahu kan sekarang apa itu gaya gravitasi? Di sini kakak contohkan dengan adanya bola yang jatuh ke tanah. Yang kedua yaitu buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Gaya yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah
gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang dihasilkan oleh suatu magnet. Magnet di sini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Di sini ada sifat-sifat magnet, di mana magnet hanya bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Dan jika magnet tersebut dipotong, maka tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Di sini ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama, digosok-gosok. Yang kedua, diinduksi. Dan yang ketiga, elektromagnetik. Jadi sekarang kalian tahu kan apa itu gaya magnet? Untuk penerapan gaya magnet dapat kita lihat dalam penggunaan kompas. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, gaya ini terjadi karena adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda mulai bergerak hingga benda bergerak. Besar gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya gesek pun akan semakin besar. Jadi, semakin licin permukaan benda, maka nilai gaya geseknya juga semakin kecil. Nah, bentuk pengaplikasian dari gaya gesek yaitu saat pengereman sepeda. Yang kedua yaitu saat memindahkan meja dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas pada karet gelang yang direnggangkan dan juga pegas yang direnggangkan atau dimapatkan, akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya dan juga mempapatkannya. Gaya yang timbul tersebut disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena ada sifat elastis dan juga sifat kelenturan. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda-benda yang dapat diubah bentuknya, kemudian dilepaskan. Maka benda itu akan kembali dengan keadaan semula. Oleh karena itu, gaya pegas disebabkan oleh sifat elastis atau sifat lenting. Oleh karena itu, gaya pegas disebabkan oleh sifat-sifat elastis yang membuatnya disebut dengan gaya pegas. Gaya pegas selalu terjadi pada benda yang mempunyai kelenturan. Biasanya di sini dapat ditimbulkan dengan kelenturan. Besar kecilnya gaya pegas dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kelenturan dari benda dan juga kerenggangan dari benda. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, gaya ini terjadi karena adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda mulai bergerak hingga benda bergerak. Besar gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Contoh penerapan dari gaya pegas yaitu pir yang dimapatkan, karet gelang yang direnggangkan, penggaris plastik yang dilenturkan, dan anak panah yang ditarik. Nah, sekarang adik-adik sudah paham bukan tentang apa itu gaya dan juga macam-macam gaya? Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.